Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ron. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi yang telah kami buat. Di sini saya selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Monitoring adalah dalam peraturan pemerintah itu nomor 39 tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring itu suatu kegiatan mengamati secara sesama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Itu dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006. Sedangkan secara umum monitoring itu proses kegiatan pengamatan terhadap implementasi kegiatan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya. Sedangkan monitoring kebijakan itu sendiri yaitu proses kegiatan pengamatan terhadap implementasi kebijakan yang telah meliputi yang berkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya. Artinya begini, monitoring kebijakan itu suatu kegiatan pengamatan yang dilaksanakan pada waktu pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Artinya kita melaksanakan suatu kebijakan pendidikan dan kita ada yang memantau, ada yang mengamati. Itu namanya monitoring. Artinya diamati pas pada kegiatan tersebut. Kalau monitoring itu sendiri juga bisa dilaksanakan ketika terselesainya kegiatan tersebut. Akan tetapi itu agak menuju kepada evaluasi, pengertian evaluasi seperti itu. Yang mana monitoring ini memiliki suatu tujuan. Yang pertama yaitu kompliansi, kesesuaian atau kepatuhan. Yang mana berarti menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Itu tujuannya. Apakah sesuai dengan tujuan yang kita tentukan sebelumnya atau tidak. Itu. Kemudian auditing, pemeriksaan. Yang mana ini menentukan apakah sumber-sumber pelayanan kepada kelompok sasaran atau target itu benar-benar sampai kepada mereka atau tidak. Itu. Kemudian akuntansi yang berarti menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Itu seperti itu. Kemudian explanation atau penjelasan yang ini menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik seperti itu. Sedangkan pengertian evaluasi itu mencakup kegiatan penilaian atau atas dampak kolektif baik positif maupun negatif dari semua kegiatan yang telah dilakukan di lokasi atau kelompok sasaran yang berbeda-beda. Jadi evaluasi itu suatu kegiatan yang dilakukan pas ketika selesai acara itu sendiri. Itu merupakan evaluasi. Artinya ketika kita melaksanakan suatu kebijakan pendidikan, apa saja yang kurang pada pelaksanaan tersebut baru kita evaluasi. Kalau monitoring tadi, ketika pas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan itu pas dimonitoring, artinya diamati, kemudian kita evaluasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Walidi. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan metode-metode analisis kebijakan lainnya. Evaluasi menghasilkan tuntutan bersifat evaluatif. Pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta atau apakah suatu ada atau aksi apa yang harus dilakukan, tetapi nilai. Berapa nilainya? Karena itu, evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik sebagai berikut. Pertama adalah fokus nilai. Evaluasi fokus pada nilai merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Yang kedua adalah interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau yang terendah. Diperlukan fakta-fakta secara faktual. Hasil kebijakan berharga bagi individu, kelompok, dan seluruh masyarakat. Lalu yang ketiga ada orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluasi berbeda dengan tuntutan advokatif. Diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu daripada hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan atau expose. Rekomendasi yang juga mencakup pemanis-pemanis nilai bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan. Lalu yang keempat adalah dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dan dianggap sebagai intrinsik atau ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata dalam satu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan karakteristik adalah ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu. Oleh karena merupakan ciri khusus, maka ciri tersebut tidak dimiliki oleh yang lain selain itu. Dengan demikian, ciri khusus yang ada pada evaluasi kebijakan berbeda dengan ciri khusus yang ada pada evaluasi lainnya. Adapun ciri khusus evaluasi kebijakan tersebut, menurut pendapat lain, yang pertama adalah tidak bebas nilai. Tidak bebas nilai adalah evaluasi kebijakan senantiasa menentukan harga dan nilai suatu kebijakan. Lalu yang kedua, berorientasi pada masalah. Evaluasi kebijakan haruslah diaksentuasikan kepada masalah yang pernah dirumuskan atau diformulasikan. Lalu yang ketiga, berorientasi pada masa lalu dan masa kini. Sama seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Orientasi kepada masa lalu menunjukkan dengan jelas bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi dan bukan hal-hal yang masih belum terjadi. Lalu yang keempat, yang terakhir, berorientasi kepada dampak. Inilah yang membedakan dengan evaluasi jenis yang lainnya. Ada dua macam dampak dalam hal ini, ialah dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai, seperti itu. Itu merupakan penjelasan singkat tentang karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivini Maisyati di sini selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang bentuk evaluasi kebijakan pendidikan. Dalam evaluasi kebijakan juga dikenal berbagai macam bentuk evaluasi kebijakan. Seperti yang saya kutip dalam buku Firyal Akbar, di sini yang pertama yaitu ada evaluasi berbasis tujuan. Artinya apa? Evaluasi berbasis tujuan di sini artinya proses pemahaman sampai sejauh mana tujuan pendidikan benar-benar diwujudkan. Artinya penilaian ataupun evaluasi di sini dilakukan apabila tujuan dari pendidikan tersebut sudah tercapai, seperti itu. Adapun bentuk evaluasi berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikasi di sini sama halnya dengan mendefinisikan tujuan atau objektif intervensi layanan dari program yang tercantum dalam rencana program. Artinya di sini apa yang akan menjadi tujuan pendidikan itu harus diidentifikasi terlebih dahulu agar nantinya proses perumusan selanjutnya itu bisa berjalan sesuai apa yang telah direncanakan, seperti itu. Terus yang kedua ada merumuskan tujuan, yang ketiga ada mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data, ada memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan layanan, dan ada menjaring atau menganalisis data, ada juga memberikan kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk evaluasi berbasis tujuan adalah mengevaluasi ataupun menilai suatu tujuan yang telah direncanakan melalui proses identifikasi tujuan, perumusan tujuan, mengembangkan metode data dan instrumen data, serta suatu program yang berakhir dengan tercapainya tujuan layanan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan dalam kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan. Yang poin kedua di sini ada evaluasi bebas tujuan atau goal free evaluation model. Scriven mengemukakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan hanya program tersebut, bagaimana kerjanya ataupun kinerjanya suatu program dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi. Artinya di sini bertolak belakang dengan bentuk evaluasi yang pertama. Di sini tidak perlu melihat tujuan dari pendidikan. Artinya di sini hanya melihat kinerja ataupun prosesnya secara langsung, seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada evaluasi formatif dan sumatif. Model evaluasi formatif dan sumatif mulai dilakukan ketika kebijakan program atau proyek mulai dilaksanakan, atau evaluasi formatif, dan sampai akhir pelaksanaan program atau evaluasi sumatif. Artinya apa di sini? Seperti halnya di dalam pendidikan, kita sering mengenal yang namanya evaluasi formatif atau pelaksanaan ataupun penilaian sebelum pembelajaran akhir di sini, atau PTS ataupun UTS, seperti itu. Dimana di dalam evaluasi formatif di sini digunakan ataupun dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan. Artinya ya seperti penilaian UTS ataupun PTS, di situ melihat sejauh mana kemampuan dari peserta didik, seperti itu. Terus kalau evaluasi sumatif di sini dilakukan di akhir, artinya di sini penilaian akhir, seperti itu. Terus evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Nah, apa saja yang diukur? Nah, di situ yang pertama hasil dan pengaruh layanan atau interferensi program. Yang kedua di situ mengukur persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program atau pendidikan. Yang ketiga menentukan cost keefektivitasan, dan yang keempat menentukan sukses keseluruhan pelaksanaan program. Sampai di situ poin terakhir yaitu mengambil keputusan apakah program harus dihentikan, dikembangkan atau dilaksanakan di tempat lain. Nah, di situ peran dari evaluasi sumatif. Yang keempat di sini ada evaluasi responsif.
Evaluasi responsif di sini evaluator pendidikan harus bekerja untuk mendapatkan dukungan para pendidik yang menyajikan layanan pendidikan itu menurut STIK. Nah, dapat disimpulkan bahwa bentuk ini adalah berorientasi secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan kepada bergerak langsung untuk mengidentifikasi aktivitas program daripada tujuan program tersebut. Yang terakhir di sini ada evaluasi konteks, input, proses, dan produk atau CIPP. Bentuk ini dikembangkan oleh Staffel BIM pada tahun 1966. Model CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal 4 buah kata tersebut, yaitu konteks, input, proses, and product. Keempat kata yang disebut dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Bentuk evaluasi ini dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan, misalnya pendidikan, perumahan, pengembangan masyarakat, transportasi, dan sistem evaluasi personalia militer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Desi Wahyuni, pemateri keempat dari kelompok 6. Pada hari ini saya akan membahas tentang faktor-faktor evaluasi kebijakan pendidikan. Jadi dalam evaluasi kebijakan pendidikan tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama ukuran dan tujuan kebijakan, yang kedua sumber-sumber kebijakan, yang ketiga sifat instansi atau pelaksana, yang keempat komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, yang kelima sikap para pelaksana, dan yang terakhir faktor lingkungan. Faktor yang pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan. Maksudnya adalah ukuran dan tujuan-tujuan yang telah dibuat dan tentunya disepakati dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Faktor yang kedua, sumber-sumber kebijakan. Maksud dari sumber-sumber kebijakan ini adalah ketersediaan sumber-sumber kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau dana, dan sumber daya waktu dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor yang ketiga yaitu sifat instansi atau pelaksana. Maksudnya yaitu ciri atau sifat badan pelaksana kebijakan yang merupakan pusat perhatian oleh masyarakat khususnya dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan evaluasi kebijakan. Faktor yang keempat yaitu komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Jadi hal ini tentunya berhubungan dengan komunikasi atau hubungan yang terjalin antar organisasi pelaksana kebijakan dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan. Faktor yang kelima yaitu sikap para pelaksana. Jadi sikap para pelaksana dalam mengoperasionalkan kebijakan di lapangan. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi kebijakan, baik itu lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eliani. Di sini saya sebagai pemateri terakhir.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan, tidak terlepas dari masalah-masalah yang sering terjadi pada saat pelaksanaan evaluasi. Di antaranya yang pertama, tujuan kebijakan tidak jelas. Ketidakjelasan biasanya disebabkan oleh adanya kompromi yang dipaksakan yang terjadi pada langkah pertama pembuatan kebijakan. Artinya, pada langkah pertama pembuatan kebijakan, itu sudah ada campur tangan orang lain atau pihak ketiga dalam penentuan kebijakan begitu. Kedua yaitu cepatnya perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat ini dianggap masalah karena dapat menyulitkan evaluasi kebijakan. Karena seringkali masalah yang diselesaikan saat ini tidak relevan lagi dengan masalah yang akan datang. Masalah yang ada pada masa yang akan datang. Bahkan di depannya sudah menimbulkan masalah yang baru dan lebih rumit lagi. Yang ketiga yaitu adanya hubungan masalah satu dengan masalah yang lainnya yang menimbulkan pemecahan yang sama. Artinya, dua atau lebih masalah yang ada yang pemecahannya itu membutuhkan pemecahan yang sama. Yang keempat, subjektivitas masalah. Hal ini dilihat dari sudut pandang orang satu dengan yang lain di mana mereka mempunyai persepsi yang berbeda mengenai masalah kebijakan. Yang kelima yaitu kendala psikologis. Dari aktor pelaksana kegiatan, memandang evaluasi kebijakan berkaitan dengan prestasi dirinya. Hal ini menghambat karir mereka ke depannya, apalagi bagi mereka yang nyaman dengan kondisi yang ada. Gitu. Selanjutnya, kendala ekonomis. Seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas, biaya untuk para staf administrasi, dan biaya untuk evaluator kurang memadai. Idealnya, proses evaluasi kebijakan pendidikan akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial dari lembaga pendidikan. Ketujuh, itu kurang tersedianya data secara memadai dan informasi yang up to date. Biasanya disebabkan data yang ada kualitasnya kurang baik dan suplai data dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya. Selanjutnya yaitu kendala politis. Kendala ini biasanya sering terbentur karena masing-masing kelompok menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada deal atau bargain politik. Gitu. Dan yang terakhir, kurang tersedianya evaluator atau kurang tersedianya sumber daya evaluasi kebijakan pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.